Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan hadis yang mengambil kitab Syarah Bulughul Maram, yakni Ibanatul Ahkam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan hadis nomor 10 jilid kedua dari Syarah Bulughul Maram ini. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Dan memang hadis ini pernah disinggung oleh saya ketika menerangkan tentang masalah sholat berjamaah. Inilah yang sering saya singgung mengenai hadis Mu'ad. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'ad bi ashabihi al-isya'a fatawala alaihim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adun fattanan idza amamtan nasa faqra bisamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika wal laili idza yagsa. Muttafaqun alaih. Ini lafadznya lafadz Muslim. Hanya memang hadis ini matannya tidak utuh. Ada yang tidak dicantumkan beberapa matan karena ini menyangkut masalah berjamaahnya. Secara umumnya hadis ini bercerita tentang Mu'ad yang menjadi imam di sebuah tempat. Lalu Mu'ad bin Jabal ini membaca dalam lafadz Muslim lafadz Bukhari secara utuh. Di antaranya surat Al-Baqarah, An-Nisa atau surat An-Nisa. Jadi bukan 3 ayat, 10 ayat. Ya. Ini disebut Al-Baqarah, mungkin surat Al-Baqarah yang sudah turun waktu itu oleh Mu'ad bin Jabal, dibaca pada rakaat itu. Kemudian ada seseorang yang memisahkan diri karena saking panjangnya sholat tersebut. Bahkan orang tersebut mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah yang ada dalam hadis ini, ya. Setelah memanjangkan sholatnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adu fattanan. Sampai dalam hadis Bukhari itu, lafaz Bukhari, afattanun anta ya Mu'ad, gitu. Sampai 3 kali Rasulullah. Maksudnya, apakah kamu hendak menimbulkan fitnah? Fitnah di sini bukan fitnah dalam arti di kita, ya.
Jawa Barat atau sekitarnya. Tapi seputar ya katakanlah menimbulkan huru-hara, menimbulkan kesan yang akan tidak baik terhadap keadaan ibadah dalam Islam, sehingga nanti timbul kesana kemari kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap ajaran agama Islam. Umpamanya dalam Islam itu sholatnya terlalu panjang sehingga kita tidak bisa kerja dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan fitnah di sini, bukan fitnah dalam pengertian fitnah kita ya, melakukan perbuatan yang sebetulnya dia tidak melakukan. Kesan di kita kan fitnah itu seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada Mu'adz ini, jika kamu mengimami manusia, maksudnya ketika kamu menjadi imam, faqra bis-syamsi wa duhaha, maka bacalah surat As-Syamsi wa duhaha. Ini menunjukkan bahwa surat As-Syam itu disebutkan satu ayat, itu menunjukkan bahwa bukan berarti hanya satu ayat itu. Sama seperti ketika membaca Fatihah. Rasulullah memulai bacaannya dengan bilhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya bukan alhamdulillahirabbil alamin saja, tapi maksudnya adalah membaca Al-Fatihah. Termasuk di situ adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau umpamanya membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini menunjukkan bahwa surat apa ini? Karena hampir semua surat, kecuali satu surat, dimulai atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat ke hadis selanjutnya atau matan selanjutnya. Wasabbihisma rabbikal a'la. Dan dengan surat yang di situ ada sabbihisma rabbikal a'la. Jadi bukan ayat itu sebetulnya yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah, seukuran surat Sabihis, seukuran surat As-Samsu, seukuran surat Waqra bismi rabbika, dan seukuran Iqra bismi rabbika, maksudnya surat Al-Alaq. Walaili idayahnya, seukuran itu ketika mengimami. Ini khususnya dialamatkan pada waktu itu ketika Mu'adz berjamaah dan dijadikan imam, beliau membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa. Intinya adalah seperti hadis yang sebelumnya, bahwa ketika jadi imam itu memperhatikan, di situ ada yang tua renta, di situ ada katakanlah anak-anak, bahkan di situ ada yang punya kepentingan, punya keperluan, bukan hanya di situ saja. Jadi umpamanya ada pertemuan dengan yang lain, ada bisnis, atau disinilah Islam itu memperlihatkan betapa ketika kita berjamaah itu memperhatikan kondisi yang ada di belakang kita. Jangan mengukur dengan kita sendiri. Kalau mengukur dengan kita sendiri, mungkin kita tidak merasa katakanlah lama. Tapi orang yang di belakang terasa lama. Nah, inilah kehebatan dalam beribadah ketika beribadah itu berjamaah. Diperhatikan makmumnya. Sampai Rasulullah, apatanun anta ya Mu'adz, apatanun anta ya Mu'adz, apatanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu, hai Mu'adz, hendak menimbulkan huru-hara, hendak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan memperpanjang sholatnya. Ini hadis yang nomor 2. Nomor 20. Itulah diantaranya mengenai masalah sholat berjamaah yang 8 sebelumnya atau hadis sebelumnya. Ternyata imam itu punya kewajiban memperhatikan makmum, di samping meluruskan pada pertemuan yang lalu, meluruskan shaf. Jangan sampai ada yang renggang, ya, karena meluruskan shaf itu merupakan salah satu di antara kesempurnaan sholat. Bahkan sawwu sufufakum, seperti yang pernah
saya terangkan, tidak ada dalil yang lain apabila itu direnggangkan, enggak. Bahkan Rasulullah terkadang turun untuk membetulkan saf para sahabat tersebut. Berarti benar bahwa Rasulullah memperhatikan kepada imam supaya serius menjadi imam itu melihat ke apa yang keadaan makmum, apakah ada anak kecil ataupun orang yang tua renta. Bahkan Rasulullah waktu itu hendak memperpanjang sholat karena mendengar tangisan anak, Rasulullah mengurungkan untuk memperpanjang sholat tersebut. Maksudnya bacaannya, ya bukan yang 4 jadi 8, tapi ketika Rasulullah membaca surat ini berarti Rasulullah agak panjang, tapi karena mendengar tangisan seorang anak, Rasulullah mengurungkan, jadi hanya beberapa ayat saja. Disinilah posisi imam itu menjadi dhamin, ya, penanggung jawab terhadap keadaan makmum. Bukan hanya imam itu sebatas yang di depan, tapi harus memperhatikan bacaan yang kita baca ataupun karena berpengaruh terhadap kondisi makmum. Dan kita harus menjaga kondisi makmum itu. Barangkali untuk pertemuan kali ini cukup satu hadis saja ya, untuk di bulan Ramadan, karena memang kita supaya tidak terlalu lama, karena satu hadis pun cukup ya, insya Allah, karena untuk di bulan Ramadan hampir 2-3 kali sehari kita membahas masalah syarah dari Bulughul Maram ini. Saya mengambil diantaranya syarah ini, yakni kitab Ibanatul Ahkam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.